Ustaz Abah Ahmad bin Ismail, yang saya hormati paman kami Habib Muhammad bin Ismail bin Yahya, serta para habaib yang lainnya yang saya hormati Syekh Al-Ustaz Abi Zahwa Khadimul Ma'had Nizamul Qura Syahadatain, yang saya hormati para asatidzah wal ustadzat, para pengajar di lingkungan pesantren Nizamul Qura Syahadatain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka umur yang panjang dalam Allah, dan mudah-mudahan keberadaan mereka menjadi ketenangan hati bagi kami, bagi kita semua di sini, dan mendapatkan pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya kepada antum semua. Singkat, tadi telah disampaikan oleh Abah Ahmad, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat tadi menerangkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, satu perjalanan agung, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi harus kita terima dengan keimanan, tidak bisa kita terima dengan akal. Jadi mukjizat Nabi semuanya, termasuk Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, harus kita terima dengan keimanan kita. Kalau kita tanya, sewaktu Rasul SAW Isra, perjalanan malam dari Mekah ke Madinah, kemudian Mi'raj Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dilakukan kurang dari sepertiga malam. Kalau kita hidup di zaman itu, ketika Nabi berbicara menyampaikan, aku telah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku telah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari sepertiga malam. Para ulama mengatakan sepertiga malam itu 20 menit. Maka apakah kita percaya atau tidak? Kalau kita di zaman itu percaya atau tidak, Pak? Percaya atau tidak? Kalau pada zaman itu kita menjadi orang yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan percaya. Tetapi kalau di zaman itu kita menjadi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum kafir Quraisy, maka kita akan mengatakan Muhammad majnun, Rasulullah gila, Rasulullah ahli sihir. Namun tidak, kita hidup di zaman yang telah diterangi oleh keimanan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Menerima 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, khawatimu suratil Baqarah, penutupan akhir surat Al-Baqarah. Yang ketiga, Allah berikan ampunan kepada siapa saja dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, yang kita tekankan dalam peringatan Isra Mi'raj ini adalah hadiah utama yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala langsung, dan diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-salatu. Tadi dikatakan oleh Abah Ahmad, salat. Momen peringatan Isra Mi'raj ini kita jadikan perbaikan, kita jadikan momen untuk memperbaiki sholat kita. Kalau misalnya tahun kemarin masih banyak yang bolong-bolong, tahun ini setelah Isra Mi'raj ini kita perbaiki sholat kita. Ada yang bolong kita tunaikan, ada yang bolong kita tunaikan. Jadi ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum, salat itu imaduddin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menjalankan salat,
maka dia telah menjalankan atau membangun, menegakkan tiang agama. Faman hadamaha faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat faqad hadamad din, maka dia telah menghancurkan tiang agamanya. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Kita sudah beribu-ribu kali menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Selama akhir balik sampai umur kita pada hari ini, kita telah beribu-ribu kali menghadiri peringatan Isra Mi'raj atau Rajabah. Namun apa yang kita dapatkan dari peringatan tersebut? Maka saya atas nama pribadi dan umumnya kepada para jamaah mengajak peringatan Isra Mi'raj ini dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu ibadah yang tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Kewajibannya tidak gugur dengan apapun kecuali dua. Yang pertama bizawalil aqli, hilangnya akal, orang gila, makanya orang gila tidak wajib sholat. Yang kedua al-maut, mati. Jadi selama kita masih waras, masih sehat akalnya, tidak gila, dan kita masih hidup, kita masih diwajibkan sholat di mana saja, dalam keadaan apapun. Tatkala Allah memanggil kita untuk sholat 5 waktu, kita harus menunaikannya. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Singkat, Sayyidi Syekhuna Mukarram membuat satu nazam, ruhe salat iku dalam kang percaya, ruhe salat iku dalam kang percaya, khusyuk hudur paham haibah roja haya. Kata Syekh Syekhuna Mukarram, ruhe salat iku nenem kang percaya. Salat itu ada ruhnya, Pak. Kalau manusia tidak ada ruh, maka dia tidak dikatakan manusia. Manusia tidak ada ruhnya, maka dia dikatakan mayit, tidak ada gunanya. Sama seperti sholat kita, Pak. Seperti tadi saya katakan di awal, kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini momentum untuk memperbaiki sholat kita. Kalau yang bolong, kita tutup bolongnya. Kalau yang tidak bisa khusyuk, kita belajar untuk menjadikan khusyuk sholat kita. Maka Sayyidi Syekhuna Mukarram mengatakan, ruhnya sholat itu ada 6. Ruhnya sholat ada 6. Yang pertama khusyuk, yang kedua hudur, yang ketiga faham, yang keempat haibah, yang kelima roja, yang keenam haya. Khusyuk, hudur, faham, haibah, roja, haya. Maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan bahwasanya barang siapa yang di dalam sholatnya memiliki 4-6 komponen ini, maka dia akan merasakan manisnya sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholatnya seperti ini, sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, merasakan istighraq, tenggelam dalam sholatnya. Maka kami akan menguraikan secara singkat satu persatu. Yang pertama itu khusyuk. Khusyuk. Yang pertama apa, Pak? Khusyuk. Tegese khusyuk kula atine, kata Sayyidi Syekhuna Mukarram. Khusyuk itu sukunul jawarih, kata para ulama. Tenangnya anggota badan. Tenangnya anggota badan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya segala sesuatu yang membuat anggota badan kita tidak tenang dalam sholat, maka dia termasuk wasawisis syaitan. Itu termasuk was-wasnya syaitan. Apa saja? Menggaruk, syaddud taub. Saya kalau orang habis i'tidal mau sujud itu benerin sarung biasanya. Ini termasuk mengganggu khusyuk, tidak tenang.
Jadi khusyuk itu sukunul jawarih, tenangnya anggota badan, tidak goyang-goyang, pandangan tidak ke atas namun pandangan ke tempat sujudnya. Ini khusyuk. Jadi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam salat itu perlu. Aqallul khusyuk, sedikitnya khusyuk kapan? Tatkala kita takbiratul ihram. Allahu akbar. Biasanya kalau takbiratul ihram tangannya sedekap, kepalanya juga ikut nunduk biasanya. Di sini diperlukan sukunul jawarih, tenangnya anggota badan. Berlanjut ke hudur. Yang dimaksud hudur adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Jadi tatkala kita sholat, hati kita tidak kemana-mana. Tatkala kita sholat, pikiran kita tidak kemana-mana. Artinya apa? Tatkala takbiratul ihram Allahu akbar, selain memaknai arti Allahu akbar, selain paham arti Allahu akbar, kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salatku ini tidak ada apa-apanya. Engkau yang maha besar ya Allah. Ilmuku tidak ada apa-apanya ya Allah. Salatku tidak ada apa-apanya ya Allah. Engkau segala-galanya ya Allah. Engkau yang akan menilai salatku ya Allah. Engkau yang akan menimbang salatku ya Allah. Dan engkau juga yang akan menerima salatku ya Allah. Maka Allahu akbar. Hudur, hatinya tidak kemana-mana. Bukan seperti kita Allahu akbar tapi hatinya kemana-mana. Hatinya masih ingat kepada dunia, hatinya masih ingat kepada yang di rumah, hatinya masih ingat kepada uang yang hilang. Nah ini biasanya kalau orang kehilangan uang atau lupa naruh dompet, tatkala sholat pasti ingat. Iya Pak? Iya. Allahu akbar, oh dompet, sholat dia. Akhirnya ingat, oh ya Allah, dompet ada di bawah lemari. Ini hudur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah engkau salat wa antum sukara. Ada salah satu ulama yang memberikan catatan kaki dalam satu kitab, wa antum sukara ini diartikan kalau kita mau salat, dunianya jangan dibawa-bawa. Mabuk dunianya jangan dibawa-bawa. Kita hilangkan dulu dunianya. Bisa hadirnya hati, hadir bahwasanya hati kita ini lagi sholat, lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Salat itu kita lagi berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi bermuhadatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Khusyuk, hudur. Yang ketiga, faham. Apa itu faham? Faham adalah tafahumul ma'ani. Tafahumul ma'ani, faham makna apa yang kita ucapkan dalam sholat. Bukan sekedar kita tahu terjemahannya. Karena saya yakin kita semua yang ada di sini tahu semua terjemahan apa yang kita ucapkan dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan atau hari kiamat. Kita pasti sudah paham, sudah hafal terjemahan apa yang kita ucapkan dalam sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi bukan hanya tahu terjemahannya, tapi kita paham maknanya. Seperti tadi saya katakan Allahu Akbar, terjemahannya Allah Maha Besar. Tapi di samping itu Allah lah segala-galanya. Mengapa sholat itu ada yang disebut salah satu rukun sholatnya takbiratul ihram?
takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir diharamkan apa yang dihalalkan untuk kita. Seperti apa? Makan, minum, apalagi bergerak 3 kali bergerak, itu dihalalkan. Tetapi tatkala kita Allahu Akbar takbir, maka itu semua diharamkan oleh kita. Masyarul hadirin, adani Allah wa iyyakum. Faham tafahumul ma'ani. Faham itu tafahumul ma'ani. Faham makna apa yang kita ucapkan dalam salat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Jadi semua pujian kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lagi maha pengasih, maha penyayang. Masyarul hadirin, adani Allah wa iyyakum. Khusyuk, hudur, faham. Yang ketiga, haibah. Haibah itu al-ijlal wa ta'zim. Haibah itu al-ijlal wa ta'zim. Terkadang kita paham maknanya, tahu artinya kalimat-kalimat yang kita ucapkan dalam salat, namun tidak ada perasaan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam diri kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang waktu salat kita sombong sendiri. Lihat salatku paling benar, lihat salatku paling baik, lihat salatku ini paling benar. Kadang kita merasa punya sifat sombong terhadap diri sendiri, bahkan di dalam salat. Maka masyarul hadirin, hadani Allah wa iyyakum, apalagi ini penyakit, apalagi kita salat memakai jubah sorban. Terkadang ada dalam hati kita, lihat, aku sholat sunnah-sunnah Rasulullah kujalankan, aku sholat kesempurnaan sunnahnya kujalankan. Akhirnya timbul di hati rasa sombong. Di mana ijlal wa ta'zimnya? Di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di dalam sholat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Kalau kita mengagungkan atau menyombongkan diri sendiri, maka apa yang kita ucapkan tadi adalah bohong, dusta. Masyarul hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Khusyuk, hudur, faham, haibah, al-ijlal wa ta'zim. Roja adalah harapan. Harapan bahwasanya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sekedar harapan para hadirin, jangan sekedar harapan, namun salatnya pun harus dipelajari syarat rukunnya. Ilmu tentang salat harus dikuasai. Kalau sekarang saya tanya, Pak, Bu, rukun salat ada berapa? Rukun salat ada berapa, Pak? Arkanus salati ada di kitab takrir, ada di kitab takrib, ada di kitab Safinatun Najah, ada di kitab banyak. Arkanus salat, rukun-rukun salat berapa, Pak? Saking hafalnya sampai lupa. Saking hafalnya sampai lupa. Harapan kita ingin diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi salah satu rukun ditinggalkan, rukun salat ditinggalkan. Salat kita bukan kurang sempurna, tapi salat kita tidak sempurna. Tidak sempurna, bukan kurang sempurna, tidak sempurna atau tidak sah. Jadi rukun salat berapa, Pak? 17. Ini harus kita pahami. Makanya masyarul hadirin, hadani Allah wa iyyakum, ya, salah satu kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad adalah yang pertama al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah, ilmu. Jadi kalau kita mau sholat, kita harus paham, harus tahu ilmu tentang sholat, tahu bagaimana takbiratul ihram, tahu bagaimana sujud yang benar, tahu bagaimana duduk iftirash, duduk tawarruk, tahu bagaimana ruku yang benar. Ini makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Bagaimana kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat?
Sedangkan kita berada jarak jauh 1500 lebih jarak kita terhadap Rasulullah SAW. Maka Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Bagaimana cara kita mengetahui sholat Rasulullah SAW? Kita sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, minimal imam itu sudah paham tentang ilmu sholat. Kita bisa lihat bagaimana takbiratul ihramnya imam, kita bisa lihat bagaimana sujudnya imam, kita bisa lihat rukuknya imam, i'tidalnya imam, duduknya imam, kita bisa lihat. Makanya shollu kama ra'aitumuni usalli. Lihat, sholatlah sebagaimana engkau lihat aku sholat, kata Rasulullah SAW. Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita benar-benar menjadi salah satu dan satu-satunya ibadah yang bisa mengangkat ibadah-ibadah kita yang lain. Inna salata tanha. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Khusyuk, hudur, faham, haibah, roja. Yang terakhir adalah haya, mempunyai sifat haya, malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ilmu sholat tersebut, kesempurnaan sholat tersebut, sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat tersebut adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena nikmat taufik, kita tidak bisa menjalankan sholat dengan sempurna. Maka tidak bisa kita sombong dengan sholat kita. Maka kita tidak bisa jumawa dengan sholat kita. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Khusyuk, hudur, faham, haibah, roja, haya. 6 komponen ini setidaknya kita latih di dalam sholat kita. Jadi sekali lagi kita jadikan peringatan Isra Mi'raj untuk memperbaiki sholat kita. Dan jadikan setiap harinya sholat kita itu adalah sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir. Karena sebaik-baiknya kematian adalah kematian di dalam sholat. Sebaik-baik kematian adalah kematian di dalam sholat. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, kami himbau kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah umumnya, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Kita maaf, mungkin di sini tidak banyak orang di jamaah syahadatain lebih mementingkan tawassul daripada sholat. Tawassul malam berkelanjutan, tahajud pun dilakukan. Namun tatkala subuh dia kesiangan, masya Allah. Jadi mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ya. Kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kata Syekh atau Ibnu Athaillah Sekandari, orang yang mementingkan sunnah daripada wajib, maka ibadahnya itu lebih mendahulukan hawa nafsu. Ibadahnya lebih mendahulukan hawa nafsu. Maka berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat, ada satu kisah diceritakan dalam satu kitab. Ada satu kisah. Dahulu Nabi Musa pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini datang kepada Nabi Musa menangis, menyesal. Karena apa? Dia adalah seorang pezina. Selain dia pezina, dia juga membunuh anaknya. Seumur hidupnya dia berzina dan membunuh anaknya. Datang kepada Nabi Musa, dia meminta ampun dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Musa apa? Idhabi, pergilah kamu. Aku takut kamu datang ke sini akan menyebabkan bencana turun di tanah ini. Maka wanita ini pergi, putus harapannya. Karena apa? Karena diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Turunlah malaikat Jibril. Wahai Musa, kenapa engkau takut akan bencana yang turun? Karena dia pezina, karena dia membunuh anaknya, karena dia seumur hidupnya berzina. Wahai Musa, ketahuilah, ada yang lebih berat. Ada yang lebih aku takutkan daripada pezina dan orang yang membunuh anaknya. Siapa kita itu? Siapakah dia? Maka kata malaikat Jibril, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja.
Tatkala kita terlewati sholatnya atau meninggalkan sholat, adakah rasa penyesalan di dalam hati kita? Ya Allah, aku tidak sholat. Ada Pak? Kalau tidak ada, hati-hati. Man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia keluar dari tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia tidak akan menerima syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang meyakini sholat itu tidak wajib, dia telah kafar jihad, dia telah kafir. Jadi hati-hati. Kalau selama ini kita jadikan sholat itu beban, kita latih sholat itu, Pak. Sholat itu bukan beban. Bahkan sholat itu bisa meringankan beban kita. Sholat itu bisa memperingankan beban kita. Tapi syaratnya apa? 6 komponen tadi harus kita latih di dalam sholat kita. Ma'asyiral hadirin, hadani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi, mari kita jadikan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah momen untuk memperbaiki sholat kita, sehingga sholat kita bisa menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah kemungkaran, bisa mencegah kita dari perbuatan zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat taufik kepada kita, memberikan ihsan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki sholat kita, terus memperbaiki sholat kita, sehingga kita sholatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salatu. Awal pertama amal yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, amal-amal lainnya akan bagus. Namun kalau sholatnya cacat, apalagi sholatnya bolong, maka jangan berharap amal-amal lainnya pun akan sempurna. Masyaallah hadirin hadani Allah wa iyyakum. Demikian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, ini datangnya dari diri saya pribadi. Apabila ada yang bermanfaat, bisa diamalkan, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.